Masih bersama kami dalam Prime Market Highlights. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan 4 peraturan presiden untuk mengejar target swasembada pangan. Ya, sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional guna menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis geopolitik. Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menyiapkan 4 peraturan presiden atau Perpres untuk mengejar target swasembada pangan. Perpres swasembada pangan tersebut diantaranya terkait pembangunan irigasi, penyaluran pupuk subsidi, dan perluasan penyuluhan pertanian lapangan atau PPL. Poin penting dalam Perpres terkait irigasi, pemerintah akan memaksimalkan pembangunan irigasi untuk pertanian di semua daerah. Dalam Perpres juga disebutkan, pemerintah akan optimal menyalurkan pupuk subsidi kepada petani, serta akan memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kemudian pemerintah akan memperbanyak dan memperluas peran penyuluh pertanian lapangan di daerah pertanian. Poin-poin tersebut menurut Mentan harus segera dijalankan demi mengejar target swasembada pangan. Tanda tangan komitmen untuk mencapai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Moga-moga ke depan, mulai 1 Januari, sekarang persiapan 1 Januari, semua sudah running. Pupuk sudah tersedia, kami sudah cek di lapangan. Kami dari Merauke sampai ke Aceh sudah tersedia di lapangan. Kemudian alat mesin pertanian persiapan dikirim mulai Januari. Kita kirim ke lapangan. Kemudian BWS sudah mulai bekerja dari sekarang. Adapun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menekankan pentingnya ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis geopolitik. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pangan nasional di masa depan. Mentan menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian menjalin kolaborasi dengan TNI untuk padi, sementara untuk jagung bekerja sama dengan Polri. Untuk mendukung program swasembada jagung, Kementan telah menyiapkan berbagai sarana produksi seperti benih, pupuk, dan alat mesin pertanian. Mentan menyebutkan bahwa pihaknya akan langsung mendistribusikan alat pertanian seperti hand traktor kepada petani, serta benih jagung untuk 1 juta hektar di seluruh Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, baik pemirsa, untuk membahas tema menarik mengenai swasembada pangan di tengah gejolak geopolitik global, sudah tergabung bersama kami Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB dan Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau AB2TI. Baik, halo Prof. Dwi, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Dwi. Baik Mbak Uca, Mas Fajar, ya Baik, selamat Prof. malam. Dwi, semoga dalam keadaan sehat ya menyongsong tahun baru. Prof. Dwi, bagaimana nih Anda melihat pencapaian swasembada pangan Indonesia saat ini? Bagaimana nih Anda melihat ataupun mereview nantinya ke depannya di tahun 2025 tantangan geopolitik global apa saja yang perlu diantisipasi pemerintah, Prof? Ya, yang pertama kita flashback dulu ya. Sebenarnya program swasembada pangan ini kan sudah lama, muncul sejak zaman Pak Harto. Sehingga tahun 1984 kita berhasil mencapai swasembada beras walaupun tidak berkelanjutan. Karena beberapa tahun setelah itu kita terpaksa harus impor beras lagi antara 1 sampai 2 juta ton. Lalu di 2 pemerintahan sebelumnya kita juga punya program yang sama kan. Yang pertama SBY tahun 2004 sampai tahun 2005 sampai tahun 2014 ya. Beliau juga mencanangkan swasembada pangan dalam kerangka apa? Dalam judulnya revitalisasi pertanian. Itu zaman masa SBY. Nah, tapi yang sangat disayangkan itu tidak tercapai, bahkan impor pangan kita melonjak cukup tinggi. Jadi kalau ada 8 komoditas pangan utama, yaitu gandum, kedelai, gula, beras, jagung, bawang putih, ketela pohon, dan kacang tanah, itu impornya melonjak tahun 2015 itu 8,4 juta ton, tahun 2014 22 juta ton, melonjak 14 juta ton. Jadi sehingga swasembada yang dicita-citakan oleh di pemerintahan SBY tidak tercapai. Lalu bagaimana di pemerintahan Pak Jokowi tahun 2014 sampai tahun 2024 atau kalau kita hitung 2015 sampai tahun 2024. Nah, ada beberapa data yang menarik terkait pembangunan pertanian selama 10 tahun terakhir ini sama
di awal pemerintahan, nah ini kebetulan kan menterinya sama juga ya. Ya. Di awal pemerintahan Pak Jokowi juga ada yang namanya Upsus Pajale, padi jagung kedelai. Kan itu mereka mentargetkan selesai dalam 2 tahun. 2015 sampai 2017 selesai. Kita swasembada di 3 komoditas, padi, jagung, kedelai. Lalu kemudian tahun 2017 diluncurkan swasembada bawang putih. Dalam 2 tahun juga akan selesai kan tahun 2019. Lalu kemudian ada swasembada gula dan swasembada daging sapi 2015 sampai 2019 kan. Lalu ada berbagai program, katakanlah food estate ada di zaman Pak Jokowi tahun 2015, Rice Estate Merauke 1,2 juta hektar. Dan pembangunan infrastruktur kita tahu sendiri. Pembangunan infrastruktur pertanian di zaman Pak Jokowi sangat masif kan. Puluhan dam dibangun, perbaikan irigasi dan sebagainya. Tapi hasilnya, nah ya ini kan, hasilnya produksi padi kita yang menjadi program utama pemerintah saat masa Pak Jokowi itu justru turun produksinya. Turunnya berapa? 0,63% per tahun, bukan dalam 10 tahun. 0,63% per tahun, itu rata-rata ya sudah barang tentu ada yang naik, ada yang turun, rata-rata justru turun. Itu. Lalu kemudian impor pangan kita itu melonjak tinggi selama 10 tahun terakhir. Kalau 10 tahun terakhir saya mengambil angka 2023 dari 2013 ke 2023 dari 10,1 miliar US dollar ke 18,8 miliar US dollar. Bisa dibayangkan hampir 2 kali lipat kan ya impor pangan kita, padahal programnya tadi sudah saya sampaikan. Lalu kalau volumetrik itu melonjak dari sekitar 20 juta ton untuk 8 komoditas pangan utama. Saat ini ya sudah barang tentu data yang ada kan 2023, 2024 belum muncul, itu ke 29 juta ton, hampir 9 juta ton. Jadi itu kenyataan. Jadi itu kenyataan. Saya sudah barang tentu sangat mengapresiasi Presiden Prabowo mencanangkan betul-betul swasembada pangan. Dan harapan kita bersama itu nanti akan tercapai. Bukan mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama, lalu apa yang terjadi? Impor pangan justru melonjak tinggi. Itu. Oke, berarti apa kemudian yang memang harus dibenahi terutama untuk kemudian tidak mengulang lagi dari periode-periode sebelumnya tidak tercapai? Prof. Dwi. Nah, ada beberapa hal kesalahan yang berulang juga. Misalnya terkait dengan food estate. Food estate kan sudah 26 tahun gagal. 10 tahun terakhir melalui Rice Estate Merauke 1,2 juta hektar, lalu program food estate 2020 sampai 2023, itu kan semua gagal semua ya. Dan ditunjukkan data, tadi sudah saya sampaikan datanya kan, ditunjukkan dari data. Jadi itu. Lalu program-program yang lainnya bagus dalam arti apa? Irigasi memang kira-kira perkiraan saya sekitar 50% jaringan irigasi di kita yang sampai ke tingkat usaha tani itu rusak, sehingga memang perlu diperbaiki. Pemerintah Jokowi sudah menyiapkan bendungan, waduk dan sebagainya, tapi kan tidak bisa kita manfaatkan secara optimal karena persoalan irigasi di irigasi tersier dan irigasi cacing. Jadi langkah-langkah itu sudah benar sebenarnya kan. Ya walaupun untuk itu saya mengapresiasi semangatnya mengapresiasi. Tapi bagaimana semangat tersebut kemudian tidak ketika kita bicara kenyataan berkebalikan dengan kenyataan yang ada. Jadi itu. Nah, ya. Kalau untuk beberapa komoditas sih saya yakin membaik, tapi beberapa komoditas lainnya akan agak sulit untuk tercapai. Itu yang menjadi catatan ya Prof ya? Iya, baik Prof. Dwi, masih banyak sekali pertanyaan yang ingin kami tanyakan begitu ya, khususnya bagaimana sejauh ini pemerintah sudah menghadirkan langkah-langkah yang cukup signifikan begitu ya untuk menuju swasembada pangan. Tapi akan kita tanyakan atau diskusikan lebih lanjut usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights dan kita masih berbincang dengan Prof. Dwi. Tadi Prof. Dwi sempat mengatakan begitu ya evaluasi terhadap kinerja food estate dari pemerintahan yang sebelumnya. Sebetulnya Prof. Dwi melihat dengan langkah-langkah pemerintahan yang baru ini, food estate ini sebenarnya masih bisa disebut sebagai solusi nggak sih terhadap ketahanan pangan atau sebetulnya memang sudah tinggalkan saja gitu Prof? Jawaban saya tegas tidak, Mbak. Karena apa? Kita seolah-olah tidak belajar selama 26 tahun terakhir ini. Kan food estate yang dijalankan sejak 26 tahun yang lalu itu melanggar 4
pilar, melanggar kaidah-kaidah akademis kan. Untuk itu selalu gagal. Yang pilar pertama itu apa? Kesesuaian tanah dan agroclimate. Pilar kedua adalah kelayakan infrastruktur baik jalan usaha tani maupun irigasi. Lalu pilar ketiga budaya dan teknologi. Pilar keempat adalah sosial dan ekonomi. Satu saja pilar tersebut tidak terpenuhi, maka dipastikan gagal. Untuk itu, di berbagai kesempatan saran saya alihkan program yang memakan puluhan triliun tersebut justru ke Kementerian Transmigrasi. Kan itu. Dan untuk pemilihan lahannya harus betul-betul sesuai dengan 4 pilar yang tadi saya sebutkan. 4 pilar semuanya harus terpenuhi. Tidak boleh satu pun tidak terpenuhi kan ya. Jadi itu, dan transmigrasi berapa hektar? Ya kalau yang zaman dulu kan 2 hektar, kalau sekarang ya enggak lah. 5 hektar misalnya. 5 hektar, 2 hektar untuk tanaman perkebunan, 2 hektar untuk tanaman pangan, 1 hektar untuk pekarangan dan rumah. Dan juga sayur-sayuran. Jadi itu sebenarnya. Dan itu bukan sebagai hak milik, sebaiknya hak guna usaha. Dan nanti kalau itu berhasil sudah barang tentu petani akan mengembangkan di sekelilingnya. Itu terkait dengan food estate, sehingga lupakan food estate. Karena itu akan memboroskan dana luar biasa besar. Dan isu sosialnya luar biasa. Kita lihat sendirilah isu sosial terkait dengan food estate. Jadi itu. Baik. Dan tentunya kan masih kita lihat begitu ya Prof, apa kemudian yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tadi food estate bisa kita lihat, kita keluarkan dari list. Tapi kalau kita berbicara soal teknologi dan inovasi, negara-negara lain terutama para eksportir pangan sepertinya sudah jauh begitu meninggalkan Indonesia untuk dari sisi teknologi dan inovasi. Tapi Indonesia sendiri status quo-nya atau posisinya sebetulnya di mana saat ini, terutama untuk mengejar swasembada pangan? Terkait teknologi dan inovasi, petani itu sangat adaptif. Harus diingat, bukannya petani itu ya sudahlah Pak Asraf menggunakan teknologi tradisional, enggak. Kami di AB2TI itu kami kepengurusannya ada di 125 kabupaten dan 25 provinsi. Di sana jaringan tani kami, petani-petani kami sudah hal yang lazim menggunakan teknologi kan. Entah itu pengolahan tanah sudah barang tentu traktor itu sudah hal yang lazim, lalu kemudian panen menggunakan combine harvester kan. Lalu juga beberapa sedulur tani kami menggunakan drone untuk menyemprot tanaman maupun untuk memupuk. Jadi teknologi itu sudah satu hal yang sudah diterapkan. Dan apakah kita ketinggalan? Enggak juga. Di ASEAN saja produktivitas padi kita itu kedua tertinggi. Sebelum tahun 2000 kita tertinggi pertama sebelum tahun 2000. Lalu kemudian kita disalip oleh Vietnam kan, sehingga kita nomor 2 setelah Vietnam saat ini. Produktivitas padi Vietnam itu sekitar 6,0 sampai 6,1 ton kering giling ya per hektarnya. Produktivitas padi kita saat ini berkisar di 5,2, 5,3, 5,1 dan itu sudah bertahan 10 tahun lebih nih. Jadi hati-hati. Jadi kita tidak mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Bahkan di 10 tahun terakhir ini produktivitas padi kita justru menurun. Ini yang menjadi alam besar bagi kita bersama. Tapi untuk teknologi inovasi nggak ada masalah saya kira. Baik, itu tadi kalau menurut Prof. Dwi sebetulnya secara teknologi kita sudah cukup memadai. Tapi tadi kalau bicara mengenai food sufficiency ya Prof ya, untuk menuju swasembada pangan sebetulnya proporsinya seharusnya seperti apa? Karena mengingat di tahun belakangan ini saja kita impor kedelai banyak sekali, impor beras juga masih banyak, gula. Karena kan pangan nggak hanya 1-2 komoditas gitu ya, luas sekali gitu. Prof sejauh apa nih optimis? Iya gini, kita harus lupakan istilah food self-sufficiency atau swasembada pangan. Karena jawabannya tidak mungkin. Kenapa jawabannya tidak mungkin? Tadi data sudah saya tunjukkan. Tahun 2015 total impor kita itu 8,4 juta ton untuk 8 komoditas pangan utama. Saat ini 29 juta ton loh. Bagaimana kalau swasembada kita menggunakan, ada beberapa pendapat bahwa swasembada itu menurut FAO 90% kebutuhan pangan kita penuhi dari dalam negeri, itu nggak benar sih sebenarnya kan. Yang betul itu kalau kita bicara swasembada pangan itu ada yang disebut sebagai self sufficiency ratio. Food self-sufficiency ratio. Food self-sufficiency ratio itu apa artinya? Dalam arti produksi pangan kita itu sama atau lebih besar yang kita konsumsi. Atau food self-sufficiency ratio sama atau lebih dari 1. Itu kan, itu kita swasembada. Bagaimana bisa swasembada? Pertanyaan besarnya, kalau saat ini 28%
pangan pokok masyarakat Indonesia tersusun dari gandum. Padahal gandum harus kita impor 100%. Nah, tidak hanya gandum, bahkan pangan-pangan yang bisa kita produksi sendiri, kita impor. Misalnya kedelai 97%, bawang putih 100%, gula 70%, daging sapi 50%, jagung 10% kira-kira, beras sekitar ya sekarang ini sudah 15%. Jadi itu bagaimana caranya kita bicara swasembada pangan, kan itu kan? Baik. Sehingga tidak mungkin kalau swasembada pangan. Tapi kalau swasembada komoditas tertentu barangkali. Boleh, itu menjadi catatan kita begitu ya untuk kemudian tadi kita kaitkan dengan visi dari pemerintah swasembada pangan, tapi memang sepertinya bisa kita spesifikkan ke komoditas tertentu karena memang ya kita mengukur juga bagaimana kemudian kemampuan Indonesia di sektor tersebut. Prof Dwi, kita bisa gali lebih lanjut tapi sayang sekali waktu kita terbatas pada hari ini. Terima kasih banyak Prof Dwi sudah bergabung bersama kami dalam Market Highlights. Tentunya kami ucapkan sukses selalu dan selamat tahun baru Prof Dwi. Selamat tahun baru Prof Dwi, Selamat sehat tahun baru selalu juga. Ya, sehat selalu juga. Dan informasi Mbak Wajah. lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.